Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Belajar Konten ya. Selamat datang. Salam kenal ya, Lur. Jangan lupa Lur, like, subscribe, share, komen, kasih motivasi dan support ya. Komen tentunya untuk membangun channel ini agar tetap berkembang ya Lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibandingkan kepandaian Tuhan, ilmu kita punya status air di laut hanya bagaikan, berarti nggak punya status, hanya bagaikan. Seandainya ada itu hanya status, itu seandainya. Jadi orang itu harus merasa bodoh di dalam kepintarannya, di dalam kealimannya. Jadi orang yang alim itu orang yang ilmunya banyak tapi merasa bodoh, semuanya hanya milik Allah. Itulah orang alim sejati. Nah, kalau orang yang alim sejati bodoh merasa punya ilmu, sok. Hakikatnya ilmu kita ini, pengetahuan kita ini nggak ada, nggak punya. Kita nggak bisa ngerti gini, ngerti ngaji, ngerti tulisan, ngerti macam-macam, ilmu macam-macam. Hakikatnya semuanya milik Allah. Yang ngerti Allah, yang pinter Allah. Kita bodoh terus menerus. Makanya bersyukur ketika kita dipancari sifat ilmunya Allah. Syukur alhamdulillah ya Allah, dengan ilmu saya nggak sama dengan binatang. Laulal ilmu lakana nasukal baim. Sekiranya nggak ada ilmu, maka niscaya manusia kayak binatang. Bersyukur kasih pengetahuan oleh Allah. Wa aitan fa wa aridun alaiha. Begitu pula ilmu itu sesuatu yang baru. Wal aridu bisa tadi ziwal. Nah, sesuatu yang baru itu menghadapi kesirnaan. Nanti juga lama-lama ilmu mulai dicabut oleh Allah. Akalnya semakin lemah, fisiknya semakin lemah, kekuatannya semakin lemah, ilmunya semakin berkurang, mati semuanya hilang. Kalau Allah itu berilmu nggak mati, makanya nggak pernah bodoh. Ya kalau kita paling berakhirnya mati, hilang ilmu. Kalau ulama mati, ulama wafat satu, itu berapa kitab yang hilang dari dia ulama, ya kan? Berapa kitab. Makanya Allah cara menyabut ilmu itu dengan mencabut para ulamanya. Kalau ulama kita dicabut, orang-orang bodoh akan menjadi juru fatwa, menjadi pemimpin umat. Mereka diberi fatwa dan memberi fatwa, akhirnya masyarakatnya jadi tersesat. Kama marfa kafala akunu jahulan, bagaimana mungkin saya ini tidak bodoh? Kasirul jahli artinya banyak bodohnya. Fi khali jahli, di dalam kebodohanku. Wa ata bisiwatin mubalaghah, musyrik mendatangkan kalimat ini dengan bentuk mubalaghah, mensangatkan, sangat bodoh, banyak bodohnya. Lima fi dzalika min dzami jahlin, karena ada sesuatu di dalam demikian itu yang berupa mengumpulkan kebodohan ila jahlin, kepada kebodohan. Manusia itu bodoh kumpul dengan bodoh, namanya bodoh kuadrat. Wa hasilu anal abda sifatu dzatiyah. Kesimpulannya sesungguhnya hamba itu mempunyai sifat yang asli. Dzatiyah itu sifat asli. Hiya naksu, sifat aslinya manusia itu sifat nakis, sifat kurang. Makanya orang itu serba kurang, nggak punya rumah, pengen punya rumah, ya. Pengen punya rumah, ada yang kurang nggak? Pengen, dalamannya belum lengkap, udah beliin meja kursi, ada yang kurang nggak? Belum. Nanti dapurnya, piring, magic chair, udah keturutan, kurang nggak Mas?
Ya kipas angin belum. Ya. Udah semuanya komplit, istrinya bisa ngabdi suami dengan tetesan keringatnya, akhirnya tetap kurang, nyari pembantu. Iya. Ketika suami pulang, kira-kira makan dimasakin pembantu sama dimasakin istrinya sendiri, enak mana? Ya mestinya nanti masakin istrinya sendiri. Ternyata ketika kita punya istri itu, punya pembantu, ternyata kita semakin dijauhkan dari istri kita kan. Ketika kita punya istri dulu rumahnya kecil gitu, masuk rumah yang buka istrinya, sekarang yang buka kan pembantunya, enak mana? Mestinya anak istrinya, tapi semakin kita bertambah, ternyata kita semakin dijauhkan di dalam pelayanan terhadap keluarga itu. Ya, jangan enak mana gitu. Karena merasa kurang, semakin dijauhkan oleh Allah, tapi nggak ngerasa. Jadi manusia kena sifatnya kurang. Wal kalamu aridun lahu, sifat sempurna itu sifat yang baru baginya. Sempurna itu baru karena disempurnakan oleh Allah. Jadi Allah itu punya sifat sempurna, makhluk itu sifatnya kurang. Kok sampai kita punya sifat sempurna? Itu yang menyempurnakan Allah. Dan kesempurnaan kita suatu saat akan lenyap, laksana matahari menyinari ruangan yang gelap. Ketika mataharinya bergeser, maka ruangan kembali kepada gelap lagi. Aslinya ruangan tetap gelap, kok terang? Karena cahaya masuk dalam ruangan itu bukan cahaya asli dari ruangan. Ini ruangannya asli gelap atau terang? Aslinya ruangan itu gelap, kok bikin terang? Yang terang apanya? Lampunya. Ketika lampu mati, kembali kepada aslinya. Berarti ruangan ini nggak pernah terang. Nah kita itu ya nggak kekurangan, pasti terus-menerus kekurangan. Kok sampai bisa sempurna? Itu karena ada sifatullah al-kamil. Karena dipancari sifat Allah, sehingga kita jadi kaya, jadi cukup, jadi barokah. Makanya orang semakin dipancari sifat itu, semakinlah banyak bersyukur, biar nggak dicabut. Karena matahari nanti juga akan bergeser masalahnya. Watil karaya munudawiluha, di hari-hari itu akan kejadikan gilir berganti. Mumpung kita di atas, cepat-cepat bersyukur. Karena ketika di bawah, syukur kita sudah penuh. Ya nggak usah protes, nggak usah di bawah terus. Ya, bawah terus ya nggak apa-apa. Memang kedudukannya pondasi. Oleh Allah kamu nanti hidup di dunia kayak pondasi, kamu nggak boleh naik-naik. Ya terima aja. Enak yang itu gendang. Ya pondasi nggak pernah merasakan penderitaannya gendang, walaupun di atas. Gendang itu kehujanan, kepanasan, diam aja ya. Bocor dikit, celah, dicaci maki. Ya, iya gendang itu loh, kepanasan, kehujanan, ya. Giliran bocor sedikit, dicaci maki, gendangnya bocor, padahal yang bocornya sedikit. Lah gendang itu ibarat penguasa, ibarat suami. Penguasa suami itu, ya salah dikit ya dicaci maki, memang di atas. Si pondasi yang di bawahnya itu nggak pernah melihat penderitaannya gendang itu. Anak-anak kita itu kadang nggak ngerti kalau orang tua itu banting tulang, ya nggak ngerti. Giliran minta nggak dikasih, pelit bapak. Padahal gendangnya hanya bocor dikit. Gendang itu kedudukannya kayak pemimpin, kayak orang tua, suami itu gendang. Makanya kalau kita dikritik istrinya, ya udah diam aja, mana gendang. Terus begitulah, orang di bawah kan nggak pernah lihat hujan yang di bawah itu. Ngerti-ngerti ada air netes. Udah sabar aja kita gendang. Perasaannya yang di bawah enak, yang di atas nangkring, bisa lihat kemana-mana. Misalnya di bumi bagian bawah nggak pernah lihat apa-apa, gelap aja. Mau ke mall nggak bisa, mau kemana-mana nggak bisa.
Maka dikatakan al-mu'minu kal bunyanil wahid. Orang mukmin itu kayak satu bangunan, ya sudu ba'du ba'dan, yang satu menutupi yang lainnya. Itu orang mukmin. Keluarga ya kayak begitu, itu kayak satu bangunan. Barang siapa bisa menjadikan keluarganya kayak satu bangunan, ya insya Allah nyaman, nggak ada yang kritik gitu loh, karena ngerti kedudukannya masing-masing. Itu yang dimaksud al-mu'minu kal bunyanil wahid yasudu ba'du ba'dan. Ya kita ini gini nih kayak satu bangunan, saling merasakan. Wal kalamu aridun naksonul, sifat yang baru itu adalah sifat kurang. Fitakiki di dalam kenyataannya, aslinya kita itu sifatnya nakis. Kok kita ini bisa sempurna ilmunya, sempurna hartanya, kesehatannya? Ingat, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semakin banyak bersyukur, banyak berterima kasih sama Allah, dibikin sehat. Ketika kita sehat, tetap semangat ngaji, semangat ibadah. Suatu saat sakit, nggak bisa ngaji, nggak bisa ibadah kayak waktu sehat, pahalanya dihitung sama. Ini tabungan, gitu loh. Kita ngaji waktu sehat ini tabungan untuk waktu sakit nanti. Sehat, rajin sholat, bisa sholat sampai 20 rakaat, sakit hanya 2 rakaat, pahalanya sama. Itu kayak sehat. Jadi nggak usah ngeluh. Jadi kalau sakit nggak usah memaksakan diri sampai badannya pingsan. Nah itu loh, termasuk rahmatnya Allah yang diberikan terhadap umat Muhammad kayak begitu itu. Watakdimu ada tadarru wal ibtikar. Watakdimu pendahuluannya itu ada tadarru wal ibtikar, yaitu tadarru itu, kalau tadarru itu kalau bahasa Jawa itu DP. DP itu ya pendekatan diri dengan penuh kerendahan kepada Allah. Tadarru bahasa Jawanya DP. Ini udah gak dipakai bahasa itu. Wal iftikar benaya du'ai, kalau pendahuluannya mukadimahnya, hendaklah kalau kita itu berdoa, hendaklah kita itu merasa rendah diri, sampai rendah-rendahnya, sampai nggak punya harga diri, semuanya harga diri kita itu milik Allah. Jadi doa itu sampai hilang jasad, hilang roh, hilang segala-galanya, tinggal milik Allah. Itu tadarru. Jadi nggak punya apa-apa udah. Namanya orang minta itu kan harus merasa yang benar-benar. Kadang-kadang kita minta kepada Allah masih kaya doa, kaya jisim, kaya roh, kaya ilmu. Ya gimana minta kok? Orang minta itu yang melarat-melarat itu orang kaya minta. Padahal nggak ada yang kaya kecuali Allah. Iftikar, merasa butuh kepada Allah yang terus-menerus. Benayat doai, di antara doanya. Liyakuna dzalika arjalil ijabah. Orang yang doa itu yang merasa dirinya sangat rendah sampai nggak punya apa-apa, merasa butuh sama Allah yang terus-menerus, yang begitu itu doa itu sangat cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Doalah dalam kondisi miskin. Makanya Rasulullah itu berani doa miskin. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, ahyini miskinan, hidupkanlah saya dalam kondisi miskin. Nggak usah takut nanti doa itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, matikanlah saya dalam kondisi miskin.
Wasurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan kelompoknya orang-orang yang miskin. Yang dimaksud miskin itu adalah nggak merasa memiliki apa-apa di dalam hatinya, semuanya hanya milik Allah. Nah, kita itu melarat, merasa melarat itu nggak miskin, masih punya melarat kan? Karena yang namanya miskin nggak punya itu hilangnya kepunyaan. Udah melarat, merasa melarat itu nggak miskin, karena masih punya. Yang punya melarat itu nggak miskin. Oh, utangnya banyak, masih merasa punya, enggak miskin juga, masih merasa punya. Berarti kalau masih punya berarti kaya. Itu berarti kaya apa? Kaya utang. Jadi yang namanya melarat hilangnya kepunyaan secara total. Jadi kita doa itu sampai doa itu pun kita harus miskin, merasa nggak punya doa. Kenapa? Karena doa anugerahnya Allah. Mulut kita kamat kami yang menciptakan mulutnya Allah. Bisa kamat kami yang menciptakan Allah. Getaran bisa berdoa yang getarkan Allah. Kok bisa khusyuk? Khusyuk itu amal yang menciptakan amal juga. Allah nggak ada, Allah yang nggak terlibat. Tapi kadang-kadang kita lupa tidak melibatkan Allah. Seolah-olah diri kita sendiri yang khusyuk, yang punya, sampai dibikin sampai nangis-nangis. Nangis-nangis kalau sombong ya enggak, ya percuma juga. Maksudnya itu nangis-nangis itu narik simpatik Allah gitu. Doanya benar, ya Allah, ya Sami, ya Allah isma doana, ya Allah, ya Sami isma doana, wa yang maha mendengar, dengarkanlah doa kami. Nah, Allah itu enggak maha mendengar. Allah itu maha mendengar, enggak usah ngomong isma doa. Jangankan suara kita yang disuarakan, suara hati itu Allah itu tahu kok. Getaran hati aja tahu kok. Ya, tahu nggak? Bagaimana Allah nggak tahu, ya Allah yang nyiptakan. Jadi berarti kita doa itu hanya sekedar syariatnya, ya kita ini doa biar kesannya nggak sombong, sebagai adab, sebagai tata krama. Seandainya nggak berdoa pun Allah ngasih nggak? Masih. Kalau ganti kasih orang-orang kafir nggak, kepet-kepet itu ya nggak makan. Nyatanya orang nggak pernah cebok, orang kafir yang malah kaya-kaya. Cuci muka tangan satu, jari satu, kaya ini. Bukan karena itu sebenarnya. Seandainya kita nggak berdoa pun Allah itu yang ngasih. Mau doa kita sekarang rezekinya sudah ditakdir sebelum kita terlahir kok. Doa kita kan terlambat. Kalau doa bisa menarik rezeki, rezekinya kosong, kita doa muncul. Nanti rezeki kita itu sudah ada sebelum masih kita berupa roh, bikat rezeki, rezekinya udah ada. Doanya sekarang. Loh, bagaimana doa sekarang bisa menarik yang dahulu? Ini kesannya biar nggak sombong. Kalau kita itu ya minta sumbangan, ya kesannya ya ngomong sebagai tawaduknya gitu ya. Ini ada peringatan Maulid. Sebenarnya mungkin orangnya seandainya nggak ngomong juga akan nyumbang gitu. Tapi sebagai sopan santun, sebagai adab ngomong gitu. Kalau memang orang dermawan, walaupun nggak ngomong yang nyumbang, tapi etikanya harus begitu. Etika kita kepada Allah, adabnya harus berdoa. Bukan Allah itu pelit, kalau nggak doa nggak kasih. Allah itu al-jawad. Dengan etikanya begitu. Ngomong, bilang, walaupun orangnya nanti masih nyumbang. Itu namanya sopan santun, tata krama atau etika, adabnya. Ngomong. Jadi kalau ada barangnya orang lain, walaupun orang itu ikhlas, sandal itu dipakai, etikanya ngomong, saya minjem sandalnya. Walaupun orangnya kalau lihat jangan ikhlas. Nah, kita sama Allah itu yang maha, seandainya nggak ada yang doa pun ya Allah tetap ngasih, karena Allah sudah menjamin, berjanji. Mulut Robian asli, nggak mungkin Allah nggak ngisi kan gitu ya. Asli nggak ya? Asli Robiannya, takut nggak makan. Kalau mau Allah nggak mengasimpan kita ketika di kandungan, mulut kita nggak bisa buka, Allah tetap aja ngasih rezeki. Padahal ngerti nggak? Padahal Allah ngerti nanti kalau lahir kurang ajar nanti. Tapi tetap dilahirkan oleh Allah, walaupun nanti ngerti orang itu durhaka. Itu namanya rahmatnya Allah. Jadi Allah itu punya sifat Rahman. Sifat Rahman itu mau sholat, mau enggak, mengakui Allah sebagai itu, mau enggak, tetap Allah pasok rezekinya selagi
niat. Tapi olehnya Allah memasuk rezeki kepada orang-orang yang lupa kepada Allah, itu namanya istidraj. Istidraj itu bahasa Jawanya dilulu. Apa dilulu? Ya dilulu itu diulur-ulur, dibiarkan sampai berlarut-larut, akhirnya biar nerakanya semakin dalam. Akhirnya nanti dikewetok mati gitu. Jadi tetap kurang ajar, tetap aja kasih duit. Kurang ajar, tetap aja kasih duit. Akhirnya semakin kurang ajar, akhirnya kena imbas kekurang ajarannya itu. Tetangga saya semakin maksiatnya gede, oh semakin sukses. Itu idraj. Nggak usah pengen. Dengan orang mukmin semakin kaya, itu namanya fadlu minallah, anugerahnya Allah, karunianya Allah. Semakin banyak bersyukur, biar semakin banyak bersyukur. Beda kalau kekayaannya orang ahli ibadah dikuburi, kalau kekayaannya orang ahli ibadah disyukuri, maka semakin bertambah. Nah, dikufri kalau bertambah, itu namanya istidraj. Kayak kita punya anak ngotot aja, anak masih umurnya 10 tahun lo minta duit 100.000 sekolah. Akhirnya orang tuanya jengkel, udah, bapak jangan pulang kamu. Jadi kasih, tapi jangan pulang. Pernah kan kita gitu kan sama bapak kita dulu, ngotot pengen nonton apa gitu ya. Bapaknya udah nyegah itu, ngotot aja, pergi jangan pulang. Tetap aja kita pulang, kan akhirnya lihat belakang. Nunggu orang tuanya tidur. Itu kebandelan kita dulu, itu istidraj namanya bapak kita itu. Nggak boleh ngotot, akhirnya suruh pergi aja. Itu namanya istidraj, itu namanya dilulu bahasa Jawanya. Jadi berdoalah dalam kondisi merasa melarat, merasa sangat butuh sama Allah. Bayangkan butuhnya sama Allah itu kira-kira sampai kayak apa? Bayangkan kita ini lagi tenggelam di tengah laut. Gak ada orang yang tahu yang bisa nolong. Kira-kira apa yang kita ucapkan? Pasti hati kita pasti Allah. Kalau nggak Allah pasti nggak selamat. Kan nggak ada orang. Nah, kita doa itu ya kayak orang tenggelam, nggak ada orang sama sekali. Yang ada hanya Allah dalam hati kita. Pasti ya Allah, nggak mungkin orang nggak ada orang. Masa mau nyebut ikan hiu malah caplok. Jadi berdoalah kayak apa? Orang yang kerem orang yang tenggelam itu tolong nggak ada orang, pasti Allah. Itu namanya iftikor. Atau kayak orang di tanah lapang, di padang pasir, kehabisan makanan, minuman, enggak, laparnya bukan main. Pasti harapan kita ngasih makan siapa? Mesti Allah. Cara iftikor kita kayak begitu itu. Qala Sahal bin Abdillah berkata, ma'adara abdun faqrahu ilallah. Tiada menampakkan seorang hamba kefakirannya kepada Allah. Ingat loh, yang dimaksud fakir bukan nggak punya duit loh. Nggak punya duit, merasa nggak punya, merasa nggak punya duit, dia namanya kaya. Yang dimaksud fakir itu ingat loh, pasti kita merasa semuanya, badan sekujur, langit buminya, semuanya hanya milik Allah. Itu yang dimaksud fakir. Di waktu doa, di dalam waktu doanya, bisa di dalam sesuatu. Yakhulu yang masuk dengannya, ila qala li malaikatihi, kecuali malaikatnya Allah berkata, laula ayah tamila kalami la ajab tu labai. Jadi di situ ada malaikat. Malaikat berkata, sekiranya ia tahan menghadapi suaraku, niscaya akan kujawab doanya dengan kata-kata labbaik. Ya, maksudnya orang itu kalau sudah menampakkan fakirnya, malaikat-malaikat pun ikut mendoakan orang itu, dan apa yang dia ucapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri illa ilaik. Ya Allah, sesungguhnya saya
berlindung dari kefakiran kecuali fakir kepadamu. Kalau di hadapan Allah kita harus merasa melarat. Kalau di hadapan selain Allah haram menampakkan sifat menampakkan melaratnya. Jadi memelas di hadapan selain Allah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau di hadapan Allah harus merasa melarat. Allahumma inni a'udzubika minal faqri illa ilaik wa minadz-dzulli lak. Saya berlindung dari hina kecuali hina kepadamu. Menghinakan diri di hadapan makhluk jangan, tapi kalau di hadapan Allah wajib. Wa minal khaufi illa minka. Saya berlindung dari rasa takut kecuali takut kepadamu. Kalau di hadapan Allah kita harus takut. Yang ahli ibadah takut nanti ibadahnya dicabut oleh Allah ketika mati. Takut imannya dicabut oleh Allah, takut tauhidnya dicabut oleh Allah, takut manisnya ibadah dihilangkan oleh Allah. Khauf. Tapi kalau di hadapan selain Allah nggak boleh takut, harus berani. Walaupun sampai memberanikan diri. Ada orang berani itu memberanikan diri. Ya kita takut sama setan. Ada tikus nabrak kaleng, larinya bukan main, katanya dikejar jangkong. Itu takut sama makhluk. Ini setan, jin apapun bentuknya itu kalau nggak diizinkan Allah nggak akan bisa membahayakan. Orang yang takut hanya kepada Allah mereka pasti kabur, karena jin setan itu hanya takut kepada Allah dan orang-orang yang nyandar hatinya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wah, sampai sini kita tutup pengajian ini sementara. Mudah-mudahan ya kita ngaji ini ternyata bukan semakin kaya, kalau bisa semakin melarat, nanti mati lo udah gak punya apa-apa, mau dihisab amalnya sudah gak punya, semuanya sudah milik Allah. Dihisab gak ada? Sholatnya sudah dikembalikan kepada Allah, miliknya Allah. Puasanya udah miliknya Allah, amal kebaikannya udah miliknya Allah. Kita melarat ya punya apa-apa, kira-kira dihisab nggak? Ya enggak, yang dihisab itu orang yang merasa punya sholat, punya puasa, punya zakat, punya amal. Dihisab yang merasa punya. Tapi kalau sudah dikembalikan kepada Allah, ya sudah nggak punya, apanya dihisab, semuanya milik Allah. Masa Allah mau dihisab? Nanti kalau kita keyakinan kayak begini diteruskan sampai mati, ya kita akan masuk surga bigori hisab, tanpa dihisab karena sudah melarat. Walaupun zahirnya kaya, hatinya nggak pernah merasa punya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sadatina sayyidina rasul ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'inu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tuksi wa tuhlisu biya a'malana wa tulhimuna biya ulumal laduni wa tukrimuna biya bisya'ada wal karamah ma'duriyatina wa tuksiru biya amwalana wa ashabana wa auladana wa atsba'ana wa atyafana wa tarsukona tamama nikmatika tamma rahmatika wa tamma ridwanika fasil wasan wa barik alaih. Allahumma ij'al hayatana hayatan istiqamah wa ij'al mautana bi husnil khatimah. Allahumma tim bi sa'adati ajalana, Allahumma tim bi sa'adati ajalana, Allahumma ij'alna wa ahlana min alil imani wa tauhidi wal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.